Saya tidak menimbun makanan atau berbelanja, tapi pergi ke bank terdekat untuk menukar uang tunai, karena saya mendapatkan sistem kilat uang tunai. Baik itu makanan yang membuat wanita cantik melepaskan kewaspadaan mereka, atau senjata yang dapat mewujudkan kesetaraan semua makhluk hidup, semuanya dapat dibunuh kilat hanya dengan 1 yuan. Saat ini, saya melihat kepingan salju berjatuhan di luar jendela. Sebagai seseorang yang tinggal di kota pesisir selatan, saya tidak merasakan sedikit pun kebaruan dan kegembiraan karena saya tahu bahwa bencana dimulai dari salju lebat ini. Dan salju lebat tidak hanya di kota-kota pesisir, tetapi seluruh planet biru bersalju pada saat yang sama, tepat ketika saya menghela nafas. Alangkah baiknya jika saya bisa terlahir kembali beberapa hari sebelumnya. Tiba-tiba sebuah suara mekanis memasuki pikiran saya. Ding, sistem pembunuhan kilat 1 yuan diaktifkan. Produk pembunuhan kilat hari ini adalah 10.000 jaket bulu angsa hangat tingkat militer, 1 generator berdaya tinggi, 10.000 drum minyak, 1 senapan otomatis tipe 95, dilengkapi dengan 10.000 magasin, ransum individu 10.000 porsi. Pada saat yang sama, sebuah layar virtual muncul di depan mata saya, menampilkan 4 opsi. Hahaha. Benar saja, Tuhan tidak akan membiarkan saya terlahir kembali dengan sia-sia. Saya memilih 3. Di hari-hari terakhir, hanya yang kuat yang berhak untuk bertahan hidup. Ding, saldo tidak mencukupi, harap isi ulang. Saya melambaikan tangan dan mengisi semua uang di kartu saya. Bagaimanapun, di hari-hari terakhir, uang telah menjadi kertas bekas. Sistem hanya menerima uang tunai. Harap isi ulang dengan uang tunai. Meskipun saya tidak bisa berkata-kata, saya masih menggeledah rumah. Akhirnya menemukan lebih dari 2.000 uang tunai dan berhasil diisi ulang. Saldo akun adalah 2.366 yuan. Ding, pembunuhan kilat berhasil. Selamat atas perolehan senapan otomatis tipe 95. Barang telah disimpan di ruang sistem. Pembunuhan kilat hari ini telah berakhir. Pembaruan hari berikutnya, produk pembunuhan kilat. Melihat senapan semi-otomatis tipe 95 di ruang itu. Dan 10.000 magasin yang penuh dengan peluru, rasa aman yang kuat muncul di hati saya. Tetapi melihat saldo akun hanya lebih dari 2.000. Saya merasa itu masih belum cukup. Jika sistem memiliki fungsi baru di masa depan dan saya tidak punya uang untuk membelinya, maka itu akan menjadi kerugian besar. Jadi saya memutuskan untuk menarik semua uang di kartu saya dan mengisinya ke dalam sistem. Saya mengenakan jaket dan turun ke bawah. Banyak orang membuat manusia salju dan bermain perang salju. Tawa dan kegembiraan bergema di udara. Hargai, ini adalah saat-saat bahagia terakhir Anda. Dalam beberapa hari, salju ini akan mengubur harapan hidup Anda. Saya datang ke bank. Saya mengisi semua 80.000 yuan yang saya tarik ke dalam sistem. Ding, isi ulang berhasil. Saldo akun adalah 82.000 yuan. Mendengar nada dari sistem, saya akhirnya menghela nafas lega. Ini adalah dasar untuk bertahan hidup di hari-hari terakhir. Keesokan paginya, saya baru saja meregangkan tubuh dengan nyaman. Suara mekanis yang telah lama ditunggu-tunggu terdengar lagi. Produk yang dapat dibunuh kilat hari ini adalah 1 bunker kiamat yang didekorasi dengan mewah dengan luas 10.000 meter persegi. 2. 10.000 kalung peledak kendali jarak jauh. 10.000 kondom ukuran besar, 10.000 porsi ransum tentara. Perhatianku tertuju pada opsi 1 dan 2. Kalung peledak, ini barang bagus, digunakan untuk mengendalikan budak. Asalkan pemilik budak tidak puas, kepala budak bisa langsung terpenggal, tapi aku tetap memilih 1. Bunker kiamat seluas 10.000 meter persegi, yang terpenting sekarang adalah bertahan hidup dulu baru bicara. Ding, pembelian kilat berhasil. Selamat mendapatkan bunker kiamat seluas 10.000 meter persegi, instan. Sebuah benteng megah muncul di ruang itu, panjang dan lebarnya melebihi 100 meter, seperti monster baja. Bagian luarnya adalah beton bertulang yang tebal, memberikan rasa aman yang tak terkalahkan. Tongge, bagaimana cara mengeluarkan benteng kiamat ini? Tuan rumah cari sebidang tanah yang luasnya lebih besar dari benteng, maka benteng bisa diwujudkan. Aku tidak berencana untuk mengeluarkan benteng ini sekarang. Saat ini terlalu banyak orang yang hidup, mewujudkan sebuah benteng terlalu mencolok, harus menunggu waktu yang tepat. Tepat pada saat ini, telepon berdering, ku buka dan melihat. Ternyata ada yang memanggilku, Bibi Wang dari komite warga. Kin kecil. Sedang apa? Anak-anak muda di gedung ini tinggal menunggu kamu. Anak muda harus lebih banyak menderita, masih harus bibi tua sepertiku yang berteriak di grup. Melihat pesan grup. Aku menunjukkan senyum dingin, Bibi Wang sepertinya bukan hanya aku kan? Putramu juga tidak pergi kan? Bisakah kamu membandingkan dengan putraku? Putraku sekarang sedang mempersiapkan ujian CPNS, bagaimana bisa pekerjaannya tertunda hanya karena menyapu salju? Melihat perkataan yang begitu standar ganda, aku malah tertawa. Perkataanmu ini sangat menarik. Kenapa menyapu salju menjadi masalah kecil? Sekarang salju di kompleks ini sangat tebal, semua orang tidak nyaman untuk bepergian. Bukankah ini masalah besar? Saat ini orang lain di grup juga mulai berbicara. Benar? Kenapa putramu tidak perlu menyapu salju? Ini belum lulus ujian, sudah bersikap seperti pejabat. Aku tidak akan menyapu.
Siapa yang mau menyapu? Silakan. Ada orang yang langsung berhenti bekerja. Kenapa? Saat ini putra bibi Wang maju. Zheng Xin Weimin menyebutku. "In Feng, kenapa kamu berbicara seperti itu kepada ibuku? Bukankah dia juga demi kebaikan kompleks kita? Kamu ini mengganggu ketertiban umum, merusak persatuan dan stabilitas." Tahu tidak, Zheng Xin Weimin menyebut semua orang, jangan tertipu oleh orang bermarga Qin. Hanya dengan membersihkan salju, kita bisa bepergian dengan nyaman, dan menjamin perbekalan hidup semua orang. Orang bermarga Qin ini sengaja membuat masalah, dia sama sekali tidak ingin berkontribusi untuk kompleks. Aku rasa Zheng Xin Weimin benar. Tugas utama sekarang adalah menyapu salju. Hanya dengan membersihkan salju, semua orang bisa keluar untuk membeli barang. Mataku menajam, memperlihatkan niat membunuh. Pantas saja dia bersiap untuk ujian pegawai negeri. Dia cukup pintar, beberapa kata berhasil memutar balik opini di grup. Semakin aku melihat, semakin aku marah. Semua serangan tertuju padaku. Kalian pikir aku mudah diintimidasi, ya? Kalau berani, suruh orang-orang itu turun bersihkan salju. Li Xiao, Ping Touge, Wang Dama pemutar balik nasib. Suruh orang-orang ini turun, baru aku turun. Aku mention orang-orang ini. Entah anak orang kaya, entah preman. Biasanya semua orang tidak berani macam-macam denganku. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan ibu dan anak keluarga Wang sekarang. Benar saja, grup menjadi sunyi. Tidak ada yang berani menyuruh orang-orang itu turun bersihkan salju. Ibu dan anak keluarga Wang juga tidak bersuara. Aku mendengus dingin. Hanya karena aku melawan ketidakadilan. Tidak mau menjadi anjing, mereka yang sudah menjadi anjing malah menyerangku. Sementara menghadapi orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh. Para anjing malah tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Saat aku menyimpan ponsel, grup kembali berdering. Kali ini yang berbicara adalah preman Ping Touge. "Kenapa kau memanggilku, bocah bau? Panggil aku lagi, kakimu kupatahkan." Melihat pesan ini, wajahku langsung muram. Sekarang aku tidak akan membiarkanmu seenaknya. Jangan berlagak. Berani ke sini. Benar saja, dia mengeluarkan kalimat klasik para preman. "Tunggu saja, setelah salju berhenti, akan kupatahkan kakimu." Aku mencibir, memperlihatkan senyum mengejek. "Silakan menunggu sepuasnya." BZZZ tiba-tiba ponsel berdering lagi. Tapi kali ini bukan dari grup pemilik apartemen. Melainkan dari Liu Xiaoyan, salah satu dari 3 mahasiswi yang tinggal di seberang. "Kenapa kau cari gara-gara dengan Ping Touge? Kau pikir kau sangat berani? Lagi pula, kau baru berusia 20-an, hanya menyapu salju. Apa mungkin membuatmu kelelahan?" Aku menggelengkan kepala. Ini benar-benar teh hijau. Kau juga baru berumur 20-an. Sana, kau saja yang menyapu. Selesai bicara, aku melempar ponsel ke samping. Ini baru hari kedua kiamat. Harus menunggu lagi. Aku mengambil sekotak daging domba segar dari kulkas. Bersiap untuk makan hotpot. Di kehidupan sebelumnya, bahan makanan di kulkas selalu sayang untuk dimakan. Akhirnya malah menguntungkan orang lain. Di kehidupan ini, aku tidak peduli lagi. Hari ketiga, salju masih turun. Suhu udara semakin menurun. Beberapa jalan kecil yang susah payah dibersihkan kemarin, tertutup lagi. Ting, produk kilat hari ini, steak sirloin potongan asli, 10.000 yuan. 3 adalah sayuran segar 10.000 kati, antibiotik 3 campuran 10.000 botol, granat tangan tipe 86 4 10.000 buah. Aku pilih. Ding, pembelian kilat berhasil. Selamat, Anda mendapatkan 10.000 potong steak wagyu irisan asli. Makan steak saat makan siang. Aku mengambil sepotong steak wagyu dari Dimensi. Corak wagyunya sangat indah. Tidak kalah dengan wagyu kelas A05. Memasak steak juga sangat sederhana. Panaskan wajan. Letakkan steak, cukup taburi sedikit garam. Itu adalah makanan yang paling lezat. Pada saat yang sama, 3 mahasiswi di sebelah sedang berpelukan untuk menghangatkan diri. "Xiaoyan, lepaskan bra Emu." Terasa tidak nyaman. Suara Bai Ningbing mengandung sedikit kekhawatiran dan kelelahan. Liu Xiaoyan sedikit memerah. Masih mengangguk pelan dan perlahan melepas branya. Salju ini turun tanpa henti. Aku benar-benar tidak tahu kapan ini akan berakhir. Bai Ningbing menghela nafas. "Ya, salju lebat ini menjebak kita semua di sini. Makanan kita hampir habis. Jika ini terus berlanjut, apa yang harus kita lakukan?" Shen Youchu mengerutkan kening, matanya menunjukkan ketakutan dan kebingungan. Di internet, mereka semua mengatakan bahwa ini adalah akhir dunia. Dunia memasuki zaman es. Aku tidak tahu apakah itu benar. Kalimat ini menambahkan beberapa poin lagi ke suasana berat di ruangan itu. Jika di masa lalu, mereka hanya akan menganggap ucapan ini sebagai lelucon. Tapi sekarang, salju turun di seluruh dunia. Tiba-tiba, Shen Youchu mengendus. "Aroma apa ini? Sangat harum. Sepertinya aroma steak. Aku pikir kau berhalusinasi karena kelaparan. Kenapa aku tidak menciumnya?" Bai Ningbing juga mengendus, tetapi dia tidak mencium bau apapun.
Shen Youchu dengan enggan mengendus beberapa kali lagi. Benar-benar ada aroma steak. Aku yakin. Mungkinkah itu berasal dari tempat lain? Liu Xiaoyan juga mencoba menciumnya, tetapi dia tidak mencium bau aneh apapun. Mungkin kau terlalu lapar. Kau berhalusinasi. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin ada aroma steak? Shen Youchu dengan enggan mengangguk, tetapi matanya masih sesekali melihat ke udara, seolah mencari sumber aroma menggoda itu. Setelah aku selesai makan steak, aku mulai mengunduh sumber daya di internet, berbagai karya film dan televisi, musik, novel, game, dan lain-lain. Hari keempat bencana salju, suhu turun beberapa derajat lagi. Orang-orang mulai panik. Berbagai pesan terus bermunculan. Keluargaku tidak punya makanan. Siapa yang punya beras? Aku akan membeli dengan harga 10 kali lipat. Siapa yang punya obat penurun panas? Putraku demam. Tolong bantu aku. Apakah ada dokter di kompleks kita? Bisakah seseorang membantu datang dan memasang infus? Sekarang semua orang pada dasarnya terputus dari dunia luar dan hanya dapat mengandalkan sumber daya terbatas di kompleks perumahan. Aku hanya menonton dengan dingin. Tidak ada sedikit pun belas kasihan. Sekarang mati bukanlah semacam pembebasan? Setidaknya tidak perlu khawatir menjadi makanan orang lain. Ding produk kilat hari ini, air minum kemasan 1 juta galon, kondom ukuran besar 1 juta buah. 3. Daging babi segar 1 juta kilogram. 4. Tank tempur utama tipe 99 1 unit, peluru 10.000 butir. Aku pilih. Ding kilat berhasil. Selamat mendapatkan air minum kemasan 1 juta galon. Meskipun tidak kekurangan air di akhir zaman es, aku tetap memilih air minum. 3 hari sekali minum 1 galon. Cukup untuk diminum sampai mati. Kemudian aku mengeluarkan sepotong steak lagi. Hari ini aku akan terus makan steak. Saat aroma tercium ke seberang, Shen Youchu menggerakkan hidungnya. Apakah kalian menciumnya? Sepertinya ada aroma steak lagi. Tidak, aku tidak mencium apapun. Liu Xiaoyan dan Bai Ningbing berkata dengan lemah. Mereka sudah tidak makan selama sehari. Persediaan makanan di rumah sudah habis. Beberapa hari ini mereka bertahan hidup dengan makanan ringan. Hari kelima bencana salju. Orang-orang benar-benar ketakutan, karena ada yang meninggal. Seseorang di grup pemilik meminta bantuan. Tolong selamatkan Lao Zhangku. Dia terkubur salju. Keluarga Lao Zhang hampir kehabisan makanan. Dia ingin keluar mengumpulkan makanan, tetapi begitu dia melompat keluar dari jendela lantai 2, dia langsung terkubur oleh salju setebal 2 meter. Tolong, selamatkan Lao Zhangku. Istri Lao Zhang memohon dengan getir di grup. Namun, tidak ada yang menanggapi. Ding produk kilat hari ini. 1. Sayuran segar 1 juta kilogram. 2. Kotak P3K darurat 1 juta kotak. 3. Peralatan individu pasukan khusus beruang kutub 1 juta set. 4. Film dewasa 1 juta. Aku pilih 3. Kilat berhasil. Selamat mendapatkan. Peralatan individu pasukan khusus beruang kutub 1 juta set. Peralatan ini seluruhnya berwarna putih salju dan menggunakan bahan insulasi berteknologi tinggi. Juga termasuk senapan mesin ringan P90 dengan 6 magasin, pistol GSH-18 dengan 3 magasin, 2 granat ofensif RGD-5, 2 granat defensif F1, 1 bom asap, 1 gas air mata. Selain itu, helm, teropong, night vision goggles, rompi anti peluru, dan perlengkapan dasar lainnya juga tersedia. Bisa dikatakan bersenjata lengkap. Selain itu, ada juga kotak P3K darurat dan 1 bungkus ransum individu. Ransum individu itu bahkan memiliki sebungkus kecil rokok. Untung besar, aku melihat peralatan individu ini. Berkilauan dengan kegembiraan. Hanya 1 set peralatan ini yang mencakup senjata api, granat, pakaian hangat, DLL. Menutup ruang sistem. Aku mengeluarkan sepotong daging sapi wagyu lagi. Hari ini aku akan terus makan steak. Kemudian aroma harum tercium lagi. Aku mencium aroma steak lagi. Shen Youchu tampak lemah. Seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Sepertinya aku juga menciumnya. Bai Ningbing sedikit mengernyit. Matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Aku juga, kata Liu Xiaoyan dengan lembut. Wajahnya agak pucat. Bibirnya juga kehilangan warna merahnya yang dulu. Kelaparan ekstrim telah membuat ketiga wanita itu tidak bisa membedakan apakah itu hanya ilusi atau keberadaan nyata. Mungkinkah Qin Feng sedang membuat steak? Suara Bai Ningbing agak lemah. Tapi ada secercah harapan di matanya. Xiaoyan, bagaimana kalau kau bertanya padanya? Minta sedikit makanan padanya. Liu Xiaoyan mendengar kata-kata Bai Ningbing, dan sedikit keraguan melintas di matanya. Tapi dia terlalu lapar sekarang. Dia tidak peduli dengan harga dirinya lagi. Dia mengambil teleponnya, jari-jarinya sedikit gemetar. Dengan cepat mengedit pesan dan mengirimkannya. Bisakah kau meminjamkan kami sedikit makanan? Setelah salju berhenti. Kami akan mengembalikannya 10 kali lipat padamu. Setelah pesan terkirim, detak jantung Liu Xiaoyan tiba-tiba meningkat. Bai Ningbing dan Shen Youchu juga menahan napas, mata mereka terpaku pada ponsel Liu Xiaoyan. Tapi setelah menunggu lama,
Kami tidak menerima balasan dariku. Ekspresi kekecewaan muncul di wajah ketiga wanita itu. Bai Ningbing menggigit bibirnya yang pecah-pecah. Dengan sedikit keengganan. Mungkinkah dia tidak melihat pesannya? Haruskah kita mengirim pesan lain untuk bertanya? Bibir Liu Xiaoyan sedikit bergetar, menggigit bibirnya, dan mengirim pesan lain. Aku bisa menggunakan sepatu hak tinggiku untuk menukarnya. Setelah mengirim pesan, wajah kecil Liu Xiaoyan memerah. Tatapannya agak menghindar. Tidak berani menatap langsung Bai Ningbing dan Shen Youchu. Bai Ningbing dan Shen Youchu menatap Liu Xiaoyan dengan curiga. Apakah kau menyembunyikan sesuatu dari kami? Bai Ningbing menyipitkan matanya dan bertanya dengan ekspresi curiga. Tidak, tidak. Liu Xiaoyan buru-buru melambaikan tangannya untuk menyangkal. Lalu mengapa kau ingin menukar sepatu hak tinggi dengan makanan? Shen Youchu terus bertanya. Matanya penuh dengan kebingungan. Bukankah semua pria menyukai? Suara Liu Xiaoyan semakin kecil. Ekspresi malunya menjadi semakin jelas. Dia tahu alasannya sulit untuk diucapkan, tetapi dalam situasi kelaparan yang tak tertahankan ini, dia tidak bisa lagi terlalu peduli. Bai Ningbing sepertinya mengerti sesuatu. Dia mengerutkan kening. Xiaoyan, jangan-jangan kau berpikir bahwa Qin Feng memiliki pikiran seperti itu tentang sepatu hak tinggimu? Menghadapi pertanyaan dari sahabatnya, Liu Xiaoyan harus jujur. Suatu kali, aku melihatnya menatap sepatu yang kami letakkan di depan pintu. Bai Ningbing dan Shen Youchu saling bertukar pandang. Jadi, sejak saat itu, kau selalu menyuruhnya melakukan sesuatu? Bai Ningbing menatap Liu Xiaoyan dengan ekspresi terkejut. Dengan sedikit celaan di mata, Liu Xiaoyan, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Hal menyenangkan seperti ini, kenapa baru memberitahu kami sekarang? Meskipun Bai Ningbing belum punya pacar, tapi dia sedikit tahu tentang beberapa hobi kecil pria. Karena kita sudah menangkap kelemahannya, lihat apakah dia berani bersikap kasar kepada kita lagi. Kilatan licik melintas di mata Bai Ningbing, seolah dia sudah memikirkan cara menggunakan penemuan ini untuk mengendalikan Qin Feng. Jika dia berani tidak memberi kita makanan, kita akan mengeksposnya. Shen Youchu tampak ragu. Tidak baik, kan? Bai Ningbing menyela Shen Youchu. Youchu, kamu terlalu berhati lembut. Sekarang jam berapa? Kita hampir mati kelaparan. Jika dia bisa memberi kita makanan, kita tentu saja tidak akan membicarakan hal ini. Tapi jika dia menolak, kita tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian, kan? Shen Youchu memandang Liu Xiaoyan dan melihat bahwa Liu Xiaoyan tidak berbicara. Lalu dia berhenti berkata apa-apa. Di sisi lain, aku membersihkan peralatan makan. Bersiap untuk menonton video pendek sebentar. Selagi jaringan masih ada, cepat dan nikmati. Baru saja aku mengangkat ponselku, aku melihat pesan WeChat yang dikirimkan Liu Xiaoyan kepadaku. Aku bisa menggunakan sepatu hak tinggiku untuk menukar. Aku bingung. Menukar apa? Kenapa harus menggunakan sepatu hak tinggi? Aku membuka WeChat. Bisakah kamu meminjamkan kami sedikit makanan? Setelah salju berhenti, kami akan mengembalikannya 10 kali lipat kepadamu. Ternyata mereka ingin makanan. Salju sudah turun selama 5 hari. Sepertinya ketiga mahasiswi itu tidak tahan lagi. Hanya saja, kenapa mereka harus menukar dengan sepatu hak tinggi? Mereka kelaparan dan linglung. Sebelumnya aku nyatakan, aku tidak punya hobi aneh. Meskipun aku juga suka mandi kaki, itu masih jauh dari kata sesat. Aku langsung membalas. Apa yang kamu pikirkan? Menukar makanan dengan sepatu hak tinggi? Bagaimana kamu bisa memikirkannya? Di sebelah, ketiga wanita itu melihat pesan yang dikirim Qin Feng dan merasa sedikit bingung. Mungkinkah aku salah paham padanya? Liu Xiaoyan berkata dengan sedikit tidak yakin. Bai Ningbing tidak berpikir demikian. Dia pasti malu untuk mengakuinya. Lihat aku. Setelah selesai berbicara, Bai Ningbing langsung menarik keempat orang itu ke dalam grup. Qin Feng, jangan berpura-pura. Terakhir kali kamu mengintip sepatu kami sudah ketahuan. Jika kamu tidak ingin diekspos, sebaiknya berikan kami sedikit makanan. Aku terkejut melihat pesan Bai Ningbing. Kapan aku mengintip sepatu mereka? Aku berpikir keras. Aku juga tidak ingat hal itu. Apakah kalian kelaparan dan mengigau? Apa yang kalian bicarakan? Kemudian aku mengirim pesan lagi. Aku memang punya makanan, tapi kenapa harus kubagi dengan kalian? Setelah berkata demikian, aku mengeluarkan beberapa ratus teak dari ruang sistem dan memotretnya lalu mengirimkannya. Aku tidak bisa membiarkan ketiga wanita itu mati kelaparan begitu saja. Permainan belum dimulai. Sementara itu, Liu Xiaoyan dan kedua temannya terbelalak melihat tumpukan steak yang dikirim Qin Feng. Ketiganya terus menelan ludah, tenggorokan mereka berbunyi, gluk, gluk. Bai Ningbing segera berkata di grup, terlepas dari apakah kamu mengakuinya atau tidak. Kamu punya begitu banyak steak, kenapa tidak membagikan beberapa potong kepada kami? Sebagai gantinya, aku akan memberimu beberapa stocking. Dulu, mereka tidak akan pernah melakukan transaksi seperti ini. Tapi sekarang, mereka kelaparan dan tidak punya pilihan. Melihat pesan di grup, aku mengerti. Mereka pikir mereka hebat, mereka ingin mempermainkanku. Aku memutar otak dan mendapat ide.
Aku membuka satu potong steak. Kemudian aku menemukan kaos kaki bau yang paling kotor dan memasukkan steak itu ke dalamnya. Lalu aku berjalan ke pintu dan mengintip melalui lubang intip. Setelah memastikan tidak ada orang, aku segera membuka pintu dan melemparkan kaos kaki itu ke seberang. Jangan bilang aku tidak mengasihani kalian. Steak sudah ada di depan pintu kalian. Tapi terserah kalian apakah mau memakannya atau tidak. Ketiga wanita itu sangat gembira melihat pesan yang dikirim Qin Feng. Sudah kuduga, dia punya begitu banyak steak, bagaimana mungkin dia menolak, kata Bai Ningbing dengan nada puas. Kemudian dia segera berjalan ke pintu dan dengan hati-hati membukanya. Tapi dia tidak melihat steak apapun. Dia hanya melihat kaos kaki bau yang menggembung. Bai Ningbing terkejut. Kemudian ekspresi jijik muncul di wajahnya. Liu Xiaoyan dan Shen Youchu juga mendekat dan melihat kaos kaki itu. Ekspresi keduanya juga menjadi sangat buruk. Kenapa dia bisa melakukan ini? Inikah yang dia sebut steak? Dia sengaja mempermainkan kita, kata Shen Youchu dengan nada menangis. Dia sudah melihatnya. Steak itu ada di dalam kaos kaki. Sejak kecil, dia belum pernah diperlakukan seperti ini. Liu Xiaoyan menarik Bai Ningbing yang ingin mendatangi Qin Feng dan menutup pintu kembali. Mereka sudah terlalu lapar untuk berjalan. Mereka tidak punya tenaga untuk berdebat dengan orang itu. Kembali ke dalam, Bai Ningbing langsung mengumpat di grup. Qin Feng, bahkan jika kamu tidak ingin memberi kami steak, tidak perlu mempermalukan kami seperti ini. Aku melihat pesan itu dan menjawab, haha. Bukankah kalian pikir aku suka kaos kaki, suka barang-barang ini? Maka aku akan menuruti keinginan kalian. Steak ada di dalam kaos kaki. Jika berani, jangan makan. Bai Ningbing sangat marah. Cih, lebih baik aku mati kelaparan daripada memakannya. Qin Feng, kamu keterlaluan. Kami sangat lapar. Kamu masih mempermainkan kami seperti ini. Mata Liu Xiaoyan memerah. Dia sedikit menyesal sekarang. Seandainya saja aku tidak terlalu menyuruhnya dulu. Kak Qin, aku tidak tahu apa yang kami lakukan sampai membuatmu menjadi seperti ini. Tapi aku minta maaf padamu. Mohon, bisakah kamu memberi kami sedikit makanan? Shen Youchu berbicara dengan sedikit tercekat. Jarinya sedikit gemetar saat mengetik di layar ponsel. Dia tidak sekuat Liu Xiaoyan. Juga tidak seegois Bai Ningbing. Dia hanya ingin makan. Aku melihat pesan di grup. Aku agak mengerti kepribadian ketiga wanita itu. Pokoknya, steak sudah kuberikan pada kalian, mau makan atau tidak, terserah. Tapi aku ingatkan kalian, kalau dimakan tikus, aku tidak peduli. Ketiga wanita itu melihat layar ponsel. Mereka saling berpandangan. Waktu berlalu detik demi detik. Kruyuk. Entah perut siapa yang berbunyi. Liu Xiaoyan menggigit bibirnya dan perlahan berjalan menuju pintu. Bai Ningbing dan Shen Youchu tahu apa yang akan dilakukan Liu Xiaoyan. Kedua wanita itu saling bertatapan, lalu menundukkan kepala. Tidak ada yang menghentikan Liu Xiaoyan. Liu Xiaoyan berjalan ke pintu, tangannya memegang gagang pintu. Dia berhenti sejenak, seolah mengumpulkan keberanian terakhirnya. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu. Kaos kaki bau itu masih tergeletak di depan pintu. Liu Xiaoyan berjongkok dan dengan hati-hati mengambilnya. Dia kembali ke kamar. Bai Ningbing mengangkat kepalanya dan menatap Liu Xiaoyan. Bibirnya bergerak-gerak, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya dia tetap diam. Sementara Shen Youchu menatap kaos kaki di tangan Liu Xiaoyan dengan ekspresi yang rumit. Liu Xiaoyan meletakkan kaos kaki di atas meja dan menatap steak di dalamnya. Matanya sedikit memerah. Meskipun steak sudah dibawa masuk, tetapi ketiga wanita itu tidak terburu-buru memasaknya. Membiarkan mereka memakan steak dari kaos kaki pria bau. Bagi tiga mahasiswi yang manja, ini benar-benar penghinaan yang tak tertahankan. Ketiga wanita itu hanya diam menatap kaos kaki di atas meja. Sampai hari gelap, aku mandi. Pada akhirnya Shen Youchu yang sedikit lemah lembut mengambil langkah pertama. Setelah berbicara, Shen Youchu berbalik dan masuk ke dapur. Dia menemukan piring, menahan rasa jijik, dan mengeluarkan steak dari kaos kaki bau itu. Shen Youchu memegang steak, menutup matanya, air mata mengalir di pipinya. Dia membuka keran, berulang kali membilas steak, dia tidak tahu mengapa semuanya menjadi seperti ini. Air dingin menghantam steak, seolah-olah menghantam Shen Youchu juga, harga dirinya yang sudah rapuh. Dia terus bertanya pada dirinya sendiri dalam hati, bagaimana dia bisa sampai pada titik ini? Hari ini dia harus makan steak dari kaos kaki bau. Lalu bagaimana besok? Keran mengalir deras, mata Shen Youchu sedikit mati rasa. Mengulangi gerakan membilas secara mekanis. Youchu, cukup. Liu Xiaoyan masuk, mengambil steak yang sudah tidak tahu berapa kali dibilas, menyalakan api. Memanaskan wajan. Ketika minyak di wajan mulai sedikit berasap, Liu Xiaoyan dengan hati-hati memasukkan steak ke dalam wajan. Steak menyentuh minyak panas, mengeluarkan suara desis. Suara itu terdengar sangat menusuk di tengah suasana yang tertekan ini. Saat steak berangsur-angsur matang, aroma daging mulai menyebar di dapur. Meskipun asal-usul steak ini sangat tidak pantas, tetapi didorong oleh rasa lapar.
Aroma ini masih membuat perut Shen Youchu dan Liu Xiaoyan tanpa sadar keroncongan. Bai Ningbing berdiri di pintu dapur, meskipun membelakangi mereka. Aroma stea itu terus-menerus masuk ke hidungnya. Perutnya juga tanpa sadar berbunyi. Dia menggigit bibirnya, berusaha menahan diri. Liu Xiaoyan menaruh steak yang sudah digoreng di piring. Dan bertukar pandang dengan Shen Youchu, ada emosi yang kompleks di mata mereka berdua. Bai Ningbing juga masuk ke dapur. Menatap steak itu, pada akhirnya, ketiga wanita itu tetap memakan steak itu. Masing-masing hanya mendapat sepotong kecil. Liu Xiaoyan sedikit memejamkan mata, berusaha untuk tidak memikirkan perlakuan yang diterima steak itu sebelumnya. Shen Youchu menundukkan kepalanya, mengunyah sedikit demi sedikit. Setiap kunyahan seperti sedang berjuang dengan harga dirinya. Bai Ningbing meskipun makan, tetapi ekspresinya sangat dingin, seolah-olah steak ini adalah musuh yang harus dia taklukkan. Tapi bagaimanapun juga, dengan adanya steak ini, ketiga wanita itu mendapatkan suplemen nutrisi yang sangat besar. Mereka bisa merasakan ada sedikit kekuatan yang berangsur-angsur muncul di tubuh mereka. Dengan steak ini, ketiga wanita itu mendapat tambahan nutrisi yang sangat besar. Mereka bisa merasakan sedikit kekuatan secara bertahap di tubuh mereka. Rasa pusing akibat kelaparan perlahan mereda, perut tidak lagi terasa kosong dan tidak nyaman. Darah sepertinya mengalir lebih lancar, tetapi ketiga wanita itu sama sekali tidak senang. Makan kali ini memang menyelesaikan masalah. Tapi bagaimana dengan makan berikutnya? Hari ke-6 kiamat. Melihat salju yang tak berujung di luar jendela. Orang-orang sudah putus asa. Siapa yang punya makanan? Saya akan membeli dengan harga 10 kali lipat. Saya akan membayar 20 kali lipat. Mie instan, roti, biskuit juga boleh. Kedua pesan inilah yang menyebabkan sedikit perubahan halus di grup pemilik. Jalanan tertutup salju selama 5 hari. Banyak keluarga hampir tidak bisa bertahan. Sebentar lagi. Seseorang di grup menjawab, gedung nomor 2, 12, supermarket. Mie instan 100 yuan, susu 80 yuan, biskuit 80. Seketika, grup itu meledak. Saya juga mau 20 bungkus mie instan. Dan 10 kantong susu. Saya mau 30 bungkus mie instan, 10 sosis. Banyak orang memesan dengan panik, sama sekali tidak peduli dengan harga yang keterlaluan itu. Bahkan, ada yang lebih gila lagi. Li Xiao, gedung nomor 2, 12, supermarket. Saya pesan 20.000 yuan. Apapun itu. Selama itu bisa dimakan, kirimkan semuanya ke saya. Generasi kedua kaya ini seperti membuka saklar. Saya mau 5.000. Saya mau 10.000. Pemilik supermarket melihat pesanan yang terus bermunculan di grup. Dia sangat senang sampai mau mati. Ini lebih tinggi dari omzet tahunannya. Gedung nomor 2, 12, supermarket. Jumlah terbatas, siapa cepat dia dapat. Gedung nomor 2, 12, supermarket. Anda bisa datang dari garasi bawah tanah. Pemilik toko ini cukup pintar. Tahu untuk mengingatkan semua orang untuk berjalan melalui garasi bawah tanah. Belum lagi suhu di luar telah turun di bawah minus 30 derajat Celcius. Tumpukan salju setinggi lebih dari satu orang juga tidak bisa dilewati. Bos, simpan 20 bungkus mie instan untuk saya. Saya sudah mentransfer uangnya kepada Anda. Simpan 1 kantong beras untuk saya. Segera ke sana. Bos, grup pemilik langsung menjadi sangat aktif. Dalam sekejap ada puluhan pesan. Tidak peduli apakah masih ada makanan di rumah atau tidak. Saat ini ada kesempatan untuk menambah persediaan. Tentu saja tidak boleh dilewatkan. Saat ini, aku terbangun karena ponselku terus berdering. Aku melirik informasi di grup pemilik. Apakah ini akan dimulai? Kehidupan sebelumnya. Perubahan seluruh kompleks dimulai dari toko ini. Penawaran kilat hari ini. Biskuit pada 100.000 yuan, kotak P3K 100.000 buah, generator 1 buah. Jeriken 100.000 buah, kerah peledak kendali jarak jauh 100.000 buah. Hehe, datang tepat waktu. Aku pilih 4. Penawaran kilat berhasil. Liu Xiaoyan, ayo kita beli makanan juga. Bai Ningbing melihat berita di grup, sama-sama bersemangat. Akhirnya bisa makan sesuatu yang bersih. Kenapa aku tidak memikirkannya sebelumnya? Kartuku masih ada lebih dari 5.000, seharusnya cukup untuk kita bertahan sebentar. Sambil berbicara, Liu Xiaoyan mengeluarkan kartu bank dari dompetnya. Kartuku masih ada lebih dari 3.000. Shen Youchu juga berkata dengan suara pelan. Bai Ningbing tidak sabar untuk berdiri. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Kalau terlambat, mungkin barangnya sudah habis diborong. Mereka bertiga dengan cepat mengenakan pakaian tebal dan bersiap untuk keluar. Saat mereka membuka pintu, hembusan angin dingin bercampur kepingan salju menerpa wajah mereka. Koridor itu gelap gulita. Hanya lampu darurat yang memancarkan cahaya redup. Ketika mereka tiba di depan supermarket di gedung nomor 2, mereka menemukan bahwa banyak orang sudah berkumpul di sana. Semua orang menunggu dengan cemas, ada yang berdebat dengan pemilik supermarket, ada pula yang terus mendesak. Pemilik, mana barangku? Aku sudah menunggu lama. Berikan padaku dulu, aku mengeluarkan lebih banyak uang.
Berikan padaku, berikan padaku. Aku sudah menunggu lama. Pintu masuk unit berantakan. Tiba-tiba, seseorang berteriak, semuanya, jangan ribut. Sekarang supermarket sudah kami borong. Zhao Xiaolong dan Zhao Xiaohu berdiri di depan pintu supermarket, menghalangi semua orang. Tidak membiarkan semua orang masuk. Kerumunan itu langsung meledak. Kenapa kalian memborongnya? Ini supermarket untuk semua orang. Seorang pria parubaya berteriak dengan marah. Benar. Kalian tidak boleh egois seperti ini. Seorang wanita parubaya juga ikut menimpali. Jika biasanya, semua orang pasti tidak berani mengganggu kedua orang yang konon punya latar belakang dunia hitam ini. Tapi sekarang ini sudah seperti apa? Ditambah lagi dengan banyaknya orang di lokasi kejadian, semua orang tampak sangat berani. Zhao Xiaolong menjawab dengan tatapan meremehkan. Pemiliknya bilang, siapa cepat dia dapat. Kami datang duluan. Tentu saja semua yang ada di supermarket ini menjadi milik kami. Wang Dama mengerutkan kening dan maju. Xiaolong, Xiaohu, apa yang kalian lakukan ini tidak bermoral. Semua orang kelaparan, kalian tidak bisa memonopoli makanan ini. Zhao Xiaohu melotot. Berkata dengan keras, Wang Dama, jangan ikut campur. Di dunia ini, siapa yang mampu, dia yang bertahan. Kami berdua bersaudara tidak ingin mati kelaparan. Seseorang di kerumunan berteriak lagi, kalian berdua anak nakal, biasanya tidak melakukan hal yang baik. Sekarang masih ingin merebut makanan? Tidak mungkin. Zhao Xiaolong mengayunkan batang besi di tangannya. Mengancam, jangan membuat masalah. Siapapun yang berani maju. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Melihat batang besi di tangan Zhao Xiaolong dan Zhao Xiaohu, kerumunan langsung terdiam. Orang-orang yang tadi marah langsung ragu. Seseorang mulai berbisik pelan di kerumunan. Kedua bersaudara itu biasanya sulit dihadapi. Sekarang mereka membawa batang besi, kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Ya. Bagaimana jika kita terluka oleh mereka? Di tengah salju dan es ini, bahkan tidak ada tempat untuk berobat. Meskipun begitu, semua orang tidak benar-benar mundur. Tepat ketika semua orang berada dalam kebuntuan. Zhao Xiaohu berteriak, lebih baik kalian segera pergi, jangan buang-buang waktu kami di sini. Kerumunan tidak hanya tidak mundur, tetapi beberapa anak muda malah maju. Zhao Xiaolong melihat bahwa masih ada orang yang berani maju. Lalu menunjuk mereka dengan batang besi dan berkata dengan kejam, apakah kalian ingin mati? Cepat pergi. Pada saat ini, seorang pemuda yang berdiri di paling depan tiba-tiba berkata, kalian jangan keterlaluan. Makanan di supermarket ini adalah milik semua orang, kalian tidak punya hak untuk memonopoli. Zhao Xiaolong dan Zhao Xiaohu saling bertukar pandang. Tanpa berkata apa-apa, mereka mengangkat batang besi dan berjalan menuju pemuda itu. Seorang pemuda lain berteriak, jangan takut semuanya, mereka hanya berdua. Mari kita serbu bersama dan kalahkan mereka, lalu bagi rata makanannya. Usulan ini langsung mendapat tanggapan dari banyak orang. Semua orang bersiap-siap untuk menyerbu maju. Zhao Xiaolong dan Zhao Xiaohu juga menjadi sedikit gugup melihat situasi ini. Zhao Xiaolong berteriak, jangan main-main. Jika perkelahian benar-benar terjadi, itu tidak akan menguntungkan siapapun. Tetapi pada saat ini, kerumunan yang marah tidak bisa mendengarkan kata-kata mereka lagi. Semua orang menyerbu maju. Bergegas menuju Zhao Xiaolong dan Zhao Xiaohu. Saat itu, suara keras membuat kerumunan benar-benar terdiam. Seorang pria berkacamata emas dan berpenampilan sopan keluar dari supermarket. Orang ini adalah Gao Wen. Kakak laki-laki Zhao Xiaolong dan Zhao Xiaohu, nama WeChat-nya adalah membalikan keadaan, Wen Ge. Zhao Xiaolong dan Zhao Xiaohu menyapa dengan hormat. Gao Wen mengangguk, memegang pistol. Langsung berjalan di depan kerumunan. Kerumunan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Orang-orang yang tadinya agresif. Saat ini, mereka semua dikejutkan oleh suara tembakan yang tiba-tiba dan pistol di tangan Gao Wen. Semuanya, kita harus berbicara dengan masuk akal, bukan? Suara Gao Wen tidak keras, tetapi mengandung keagungan yang tak terbantahkan. Bos sudah mengatakan siapa cepat dia dapat. Kalian masih ingin merebut barang dari Gao Wenku? Setelah selesai berbicara, Gao Wen mengangkat meriam baja kecil di tangannya. Beberapa anak buah di belakangnya juga maju dengan memegang tongkat. Kerumunan mundur selangkah lagi. Gao Wen dan kelompoknya yang terdiri dari 5 atau 6 orang, dengan pistol dan beberapa batang besi. Benar-benar membuat ratusan orang terkejut. Namun, masih ada beberapa orang yang tidak mau menyerah. Mereka bersembunyi di kerumunan dan berteriak kepada Gao Wen, kau bilang borong. Ya borong? Mana bosnya? Suruh bos keluar. Gao Wen melihat ke arah kerumunan. Sambil mencibir, baiklah, aku akan memanggil bos keluar dan menyuruhnya berbicara dengan kalian. Dia melambaikan tangannya ke belakang. Seorang pria parubaya dengan hidung memar dan wajah bengkak keluar. Dia adalah pemilik supermarket. Semua orang kenal dia, kan? Bos, katakan padaku, apakah aku memborong semuanya? Pemilik supermarket berkata dengan gemetar. Benar, supermarket sudah diborong oleh bos Gao. Saat ini,
Pemilik supermarket juga ingin menangis tanpa air mata. Awalnya ingin menghasilkan banyak uang dari bencana ini, tetapi alih-alih menghasilkan uang, dia malah dipukuli. Gao Wen hanya memberinya 100.000 yuan untuk memborong semua barang. Bagaimana mungkin bos setuju? Belum lagi jalanan tertutup salju tebal sekarang dan persediaan menipis, harganya sudah naik beberapa kali lipat. Bahkan sebelumnya, barang-barang di supermarketnya ini harganya lebih dari 100.000 yuan. Pemilik supermarket awalnya ingin menghasilkan beberapa juta dari salju tebal ini. Setelah salju berhenti, dia langsung kabur. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Gao Wen akan muncul di tengah jalan. Awalnya dia dengan tegas tidak setuju. Tapi sayangnya, lututnya tidak sekeras batang besi. Setelah dipukuli, dia hanya bisa dengan patuh menyetujui kesepakatan ini. Semua orang melihat pemilik supermarket yang jelas dipukuli, mana mungkin mereka tidak tahu apa yang terjadi. Gao Wen, kau memaksa orang untuk membeli. Gao Wen melihat ke arah kerumunan. Bang! Orang yang baru saja berbicara langsung jatuh ke tanah, memegangi perutnya dan meratap. Melihat Gao Wen benar-benar menembak. Kerumunan tidak berani mengeluarkan suara protes lagi. Banyak orang bahkan langsung lari ketakutan. Namun, masih ada beberapa orang yang tetap tinggal. Bagaimanapun, pulang juga akan mati kelaparan. Tetapi mereka tidak berani maju dan bertarung dengan Gao Wen. Orang-orang ini hanya bisa memohon, Kak Wen, mohonlah. Berikan aku sedikit makanan. Berapapun harga yang Anda beli, saya akan membayar 2 kali lipat. Melihat semua orang benar-benar ketakutan, Gao Wen mengangguk puas. Kita semua tinggal di kompleks perumahan yang sama. Jangan katakan bahwa Gao Wen tidak berperasaan. Sekarang saya memberi Anda kesempatan. Tapi sekarang saya yang menentukan harga semua barang. Mie instan 1.000 yuan, susu 1.000 yuan. Yuan, sosis ham 2.000 yuan. Boom! Mendengar kata-kata Gao Wen, kerumunan meledak. 10.000 yuan untuk satu mangkuk mie instan. Ini benar-benar memanfaatkan situasi. Gao Wen melanjutkan dengan tenang, saya belum selesai berbicara. Setiap rumah tangga hanya diizinkan membeli 3 barang setiap hari. Gao Wen bisa menjadi tokoh tingkat bos bukan hanya karena dia cukup kejam. Dia juga punya otak. Mereka yang hanya memiliki sifat serigala tanpa otak tidak akan bertahan lama. Dia ingin mengendalikan seluruh kompleks perumahan dengan makanan ini. Tanpa taktik, itu tidak mungkin. Jika dia tidak memberikan makanan sama sekali kepada semua orang, itu pasti tidak akan berhasil. Ketika semua orang kelaparan hingga kehilangan akal, siapa yang peduli apakah Anda memiliki senjata atau tidak? Bagaimanapun, mereka akan mati. Lebih baik ditembak mati daripada mati kelaparan. Tetapi jika dia membuka sepenuhnya, saya khawatir makanan itu akan habis terjual dalam waktu singkat. Pada saat itu, dia tidak akan memiliki kartu truf. Jadi harga tinggi, kuota terbatas.